semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik ya. Kembali lagi di channel YouTube saya Nurasisa23. Nah, masih ingat tidak dengan video sebelumnya saya bilang akan membahas sarana ilmiah yaitu statistik dan logika. Nah, kali ini saya akan membahas statistika dan logika. Sebelum saya masuk di materinya, teman-teman, perkenalkan, nama saya Nurasisa. Saya adalah mahasiswi Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091183 dari kelas H. Yang pertama ada statistik. Nah, pengertian statistik teman-teman adalah pada mulanya kata statistik diartikan sebagai keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh negara dan berguna bagi negara. Secara etimologi, kata statistik berasal dari kata status, yaitu bahasa Latin yang mempunyai persamaan dengan kata state, bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan negara. Pada mulanya, kata statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan atau data baik yang berwujud angka, data kuantitatif maupun yang tidak berwujud. Nah, angka yaitu data kuantitatif yang mempunyai arti penting dan kegunaan yang besar bagi suatu negara. Namun perkembangan selanjutnya, arti kata statistik hanya dibatasi pada kumpulan bahan keterangan yang berwujud angka atau data kuantitatif. Namun, kamus bahasa Inggris kita akan menjumpai kata statistik dan kata-kata kedua kata itu mempunyai arti yang berbeda. Nah, kata statistik artinya ilmu statistik, sedangkan kata statistik diartikan sebagai ukuran yang diperoleh atau berasal dan dari sampel, yang berarti ukuran yang diperoleh atau berasal dari populasi, lalu ditinjau dari segi terminologi dewasa. Yang pengertian yang pertama itu ada istilah statistik yang kadang diberi penelitian berbagai data atau sebagai data statistik, yaitu kumpulan bahasa keterangan yang berupa angka atau bilangan. Nah, pengertian kedua itu ada pengertian statistik atau kegiatan statistik atau kegiatan statistika atau kegiatan penstatistik. Lalu yang ketiga itu ada kadang juga dimaksud sebagai metode statistik, yaitu cara-cara tertentu yang perlu ditempuh dalam rangka mengumpulkan dan atau menyusun, mengatur, menyajikan, menganalisis, dan memberikan interpretasi terhadap sekumpulan bahan angka itu dapat berbicara atau dapat memberikan pengertian makna tertentu. Lalu yang keempat itu yang terakhir ada istilah statistik. Statistik juga diberi sebagai pengertian ilmu statistik. Ilmu statistika yang lain adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan memperkembangkan secara ilmiah tahap-tahap yang ada di dalam kegiatan statistik. Lalu ada sejarah perkembangan statistika, teman-teman, di mana peluang yang merupakan dasar dari teori statistik merupakan konsep baru yang tidak dikenal dalam pemikiran Yunani kuno, Romawi, dan bahkan Eropa. Dalam abad pertengahan, teori mengenal kombinasi bilangan sudah terdapat dalam aljabar yang dikembangkan oleh sarjana muslim, namun bukan dalam lingkup teori peluang. Begitu dasar-dasar peluang ini dirumuskan, maka dengan cepat bidang tahap ini berkembang. Konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam suatu populasi tertentu. Nah, teknik kuadrat kecil, simpangan baku, dan galat baku untuk rata-rata dikembangkan oleh Carl Friedrich, yaitu 1775 sampai 1855. Person melanjutkan konsep-konsep Dalton dan mengembangkan konsep regres, korelasi, distribusi, Child, kuadrat, dan analis statistika untuk data kualitatif perhiasan. Menulis buku The Grammar of Change, sebuah karya klasik dalam ilmu filsafat. Demikianlah, statistika relatif sangat mudah dibandingkan dengan matematika, berkembang dengan sangat cepat terutama dalam dasawarsa 50 tahun belakangan ini. Penelitian ilmiah baik yang berupa survei maupun eksperimen dilakukan lebih cermat dan teliti dengan mempergunakan teknik-teknik statistika yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.
Nah, yang berikutnya teman-teman ada hubungan antara sarana ilmiah, bahasa logika, dan statistika sebagai telah dibahas sebelumnya. Teman-teman agar dapat melakukan kegiatan berpikir ilmiah dengan baik, diperlukan sarana yang berupa bahasa, logika, dan matematika dan statistika. Bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah, di mana bahasa merupakan alat berpikir dan komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran tersebut kepada orang lain. Ditinjau dari pola berpikirnya, maka ilmu merupakan gabungan antara berpikir deduktif dan berpikir induktif. Untuk itu, penalaran ilmiah menyadarkan diri kepada proses logika deduktif dan logika induktif. Matematika mempunyai peranan yang penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peranan penting dalam berpikir induktif. Jadi, keempat sarana ilmiah ini saling berhubungan erat satu sama lain. Bahasa merupakan sarana komunikasi, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menanggapi ilmu dan pengetahuan. Penalaran merupakan suatu proses berpikir yang memperbuahkan pengetahuan agar pengetahuan yang dihasilkan dari penalaran itu mempunyai dasar kebenaran. Proses berpikir itu harus dilakukan dengan cara tertentu. Suatu penarikan kesimpulan baru dianggap valid dalam proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan menurut cara tertentu. Cara penarikan kesimpulan ini disebut dengan logika, di mana logika dapat didefinisikan sebagai pengkajian untuk berpikir secara induktif, dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas untuk menyusun argumentasi, dan diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum. Umpamanya, kita mempunyai fakta bahwa kerbau mempunyai mata, lembu mempunyai mata, harimau mempunyai mata, dan gajah juga mempunyai mata. Dan kenyataan-kenyataan ini dapat menarik kesimpulan yang bersifat umum bahwa semua binatang itu mempunyai mata. Ada dua keuntungan dari kesimpulan. Yang pertama yaitu keuntungan bersifat ekonomis, dan kedua adalah kemungkinannya proses penalaran baik secara induktif maupun deduktif adalah sebaliknya, teman-teman. Cara berpikirnya di mana dari pernyataan yang bersifat umum secara kesimpulan yang bersifat khusus, mempergunakan pola berpikir yang dinamakan silogisme. Pernyataan yang mendukung silogisme ini disebut premis, yang kemudian dapat dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Contohnya, semua makhluk mempunyai mata, yaitu premis mayor. Nah, si Polan adalah seseorang makhluk yang premis minor. Jadi si Polan ini mempunyai mata. Jadi kesimpulannya ditarik secara logis dari kedua premis yang mendukungnya. Matematika adalah pengetahuan yang disusun secara deduktif. Matematika juga merupakan bahasa, yaitu melambangkan serangkaian makna dari pernyataan yang diinginkan disampaikan. Selanjutnya ada logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu berpikir logis adalah berpikir sesuai dengan aturan berpikir seperti setengah tidak boleh lebih besar daripada satu. Tidak hanya de facto, menurut kenyataan kita sering berpikir secara de jure. Berpikir tidak dapat dijalankan semua semau-maunya. Realitas begitu banyak jenis dan macamnya, maka berpikir membutuhkan jenis-jenis berpikir atau pemikiran yang disesuai dengan pikiran diikatkan oleh hakikat dan struktur tertentu. Kendali hingga kini belum seluruhnya terungkap. Pikiran kita tunduk kepada hukum-hukum tertentu.
Yang pertama ada aturan berpikir yang benar, yaitu kondisi jalan hal-hal yang harus ada supaya sesuatu dapat terwujud, dapat diterlaksanakan. Untuk berpikir baik, yakni berpikir benar, logis, dialektis, juga dibutuhkan kondisi-kondisi tertentu. Yang pertama itu ada mencintai kebenaran. Sikap misalnya fundamental untuk berpikir yang baik, sebab sikap senantiasa menggerakkan si pemikir untuk mencari, menyusun, meningkatkan mutu penalarannya. Penggerakan si pemikir untuk senantiasa mewaspadai ruh yang akan menyelenggaranya dengan benar. Yang kedua itu ada B, ketahuilah dengan sabar apa yang sedang Anda kerjakan. Kegiatan yang sudah dikerjakan adalah kegiatan berpikir. Seluruh aktivitas kita adalah sesuatu atau suatu usaha terus-menerus mengerjakan kebenaran yang tertinggi dengan diperolehnya pengetahuan tentang kebenaran, tentang parsial sifatnya. Lalu yang ketiga ada C, ketahuilah dengan sabar apa yang sedang Anda katakan. Pikirkan, diungkapkan ke dalam kata-kata, kecermatan pemikiran, terutama ke dalam kecermatan kata-kata, karena kecermatan ungkapan pikiran ke dalam kata merupakan suatu yang tidak boleh ditawar lagi. Lalu yang berikutnya adalah buatlah distingsi perbedaan dan pembagian klasifikasi yang semestinya. Jika ada dua hal yang tidak mempunyai bentuk yang sama jenis, itu berbeda. Lalu yang yaitu cintailah definisi yang tepat. Penggunaan bahasa sebagai ungkapan suatu kemungkinan tidak ditangkap sebagaimana yang diungkapkan atau sebagaimana yang dimaksud. Lalu berikutnya ada F, yaitu ketahuilah dengan sabar mengapa Anda menyimpulkan begini dan begitu. Ketahuilah mengapa Anda berkata begini dan begitu. Lalu berikutnya ada hindari kesalahan-kesalahan dengan segala usaha dan tenaga, serta sangguplah mengenali jenis, macam, dan nama kesalahan. Demikian juga mengenali sebab-sebab kesalahan dan pemikiran. Lalu berikutnya ada masuk di 2, yaitu klasifikasi sebuah konsep. Klasifikasi seperti panas atau dingin hanyalah menempatkan objek tertentu dalam sebuah kata atau konsep dibandingkan seperti lebih panas atau lebih dingin. Mengemukakan hubungan mengenai objek tersebut adalah norma yang mencakup pengertian lebih atau kurang dibandingkan dengan objek yang lain. Lalu yang ketiga adalah aturan definisi. Aturan definisi secara etimologi adalah suatu usaha untuk memberikan batasan terhadap suatu yang dikehendaki oleh seseorang untuk memindahkannya kepada orang lain. Dengan kata lain, menjelaskan materi yang memungkinkan cendekiawan untuk membahas tentang hakikat. Definisi mempunyai peranan penting dalam pembahasan yang berkaitan dengan penjelasan tasafurat dan pembahasan makna lafaz muradiha, dan di segi lain terkait dengan pembahasan tasdiqat dan lafaz murakabah. Sedangkan pengertian definisi secara terminologi adalah suatu yang menguraikan makna lafaz kulli yang menjelaskan karakteristik khusus pada diri individu. Penulis memberi pengertian definisi sebagai penguraian makna lafaz kulli karena lafaz juzi tidak mempunyai pengertian terminologi dengan adanya perubahan karakteristik yang konsisten menyertainya. Tadi penjelasannya teman-teman tentang sarana ilmiah, logika, dan statistika. Semoga apa yang saya terangkan dan saya paparkan bisa menjadi referensi pembelajaran bagi teman-teman yang menonton. Dan mohon maaf apabila salah kata dan penjelasan yang kurang dimengerti. Saya Nur Asisa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa belajar karena kehidupan penuh dengan pembelajaran.